Main yang di lapangan kemarin tuh ada dampaknya. Iya. Dampaknya besar dalam Gua setiap atau gol. mungkin orang Indonesia sukanya tipe striker yang ngotot lari, tapi emang kayaknya STY tetap butuh striker yang kayak Ezra yang bisa mantul, dalam passing bagus. belum sempurna, Belum, tapi jauh lebih baik dibanding permainan timnas yang boring seperti MU dulu lah. Ya, Bang Nadeo akhirnya main Bang Nadeo. Iya, Bang Nadeo nih akhirnya Iya. main nih. Enggak, dia udah main sih sebenarnya. Iya, ini akhirnya main lagi maksudnya. Iya, iya. Itu golnya memang bukan salah kiper juga, bukan Iya, ini murni spekulasi masuk. skill. Ya memang susah lah nutup tendangan kayak gini nih. Dan wasitnya juga agak aneh di pertandingan ini nih, gua nggak ngerti nih wasitnya berapa kali pelanggaran Malaysia ataupun pelanggaran Indonesia nggak ditiup. Banyak yang Misi ya. banyak yang nggak di call ya. Iya. Selamat datang di Brick House Football. Ya. Hari Baru. ini sesuai dengan tema nih. Yo, kita baru Indonesia habis menang dan jadi juara grup di AFF Suzuki Cup 2020 ya, yang harusnya Ya, 2020. Judulnya sih 2020. Harusnya kan nggak usah dibahas lagi lah kenapa jadi 2021, udah banyak terjadi di Euro juga. Ya, ini kita mau sedikit reaction highlights ya. Highlights. Walaupun pertandingannya udah kita nonton juga sih semalam. Kita ya mungkin beberapa dari kalian juga udah nonton. Iya. Sebelumnya ya kita jelasin dulu lah, Indonesia perjalanannya dimulai di babak grup ini ya bukan lumayan sih ya, dimulai dengan baik lah. Bagus Ya, lah. dengan Tidak terkalahkan, belum kalah. Iya. Melawan Kamboja menang 4-2, lawan Laos 5-1, Vietnam seri 0-0. Kosong. Dan yang terakhir yang kita mau reaction ini Malaysia. Mungkin waktu udah tayang ini bahkan Indonesia lagi main di semifinal lawan Singapura. Ya, nanti kita bahas leg pertama. Kita bahas sedikit lah nanti tentang peluang Indonesia. Ya. Ya, menurut lo gimana setelah nonton pertandingan kemarin? Seperti Indonesia biasa, Iya. tampaknya ada secerca harapan, kan Iya. sering begitu ya. Nggak, tapi ini menurut gua agak nggak biasa. Tapi Maksudnya ini gua nggak pernah ngelihat Indonesia main high press ya. Menangnya pun Meyakinkan. rata-rata meyakinkan, hampir Iya. semua gamenya meyakinkan menangnya. Terlebih mungkin jauh lebih bagus dibanding pertandingan pertama. Gue nggak tahu itu mungkin masih adaptasi. Waktu lawan Kamboja salah passingnya banyak. Mungkin kalau ada yang nonton juga salah passingnya banyak. Tapi yang di pertandingan ini walaupun masih ada beberapa kali salah passing, tapi ini lebih mendingan lah. Semua pemain kayaknya lagi on form semua. Lumayan juga ini game soalnya kita ketinggalan dulu soalnya kan. Dan terlebih lagi ini Ya. rivalnya Indonesia. Maksud gue ya harusnya sebagai nggak tahu ya, pemain mungkin lebih berkali lipat lah semangatnya. Iya. Dan ini juga penentuan bahwa apabila mereka seri pun sebenarnya mereka lolos grup. Lolos. Tapi Tapi di luar dugaan justru menang dan menangnya sangat meyakinkan. Selisih 3 gol tuh. Nah, lo ngelihat high press-nya gimana? Ini Jauh rapi kayaknya. belum sempurna, Belum, tapi jauh lebih baik dibanding permainan timnas yang boring seperti MU dulu lah. Ya. Kayaknya lebih bagus kita nonton aja ya. Yoi, kita Mulai langsung nonton. mulai. Ini kita ngambil dari situs resminya AFF, channel resminya AFF di YouTube yang extended highlights. Nonton aja. Yoi. Oh iya. Ini peluang pertama. Peluang pertama. Pratama Arhan. Pratama Arhan tuh di game ini bantu nyerang banget ya. Iya, iya. Dia bisa set piece nih, corner pun dia ngambil nih. Ini corner juga. Baliknya jauh loh dia harusnya. Iya. Ini Terus bukan cuman corner, set piece, lemparan ke Iya. dalam juga lemparannya kan jauh banget. lemparannya bagus banget. Ya ini kayaknya gol Nah, pertama. ini belum. Iya, ini gol pertama. Ini gol pertama. Ini Clearance karena- yang salah ya. Clearance yang salah. Terus nggak ditutup juga. Sampai- Tapi ini golnya bagus. Golnya ini nggak murni salah pemain Indonesia, tapi memang bagusnya skill pemain Iya, Malaysia. iya, ini golnya keren sih nih. Terus diakuin nih. Bang Nadeo akhirnya main Bang Nadeo. Iya, Bang Nadeo nih akhirnya Iya. main nih. Nggak, dia udah main sih sebenarnya. Iya, Vietnam. ini akhirnya main lagi maksudnya. Iya, iya. Itu golnya memang bukan salah kiper juga, bukan Iya, ini murni spekulasi tapi spekulasi masuk. skill. Ya memang susah lah nutup tendangan kayak gini nih. Apalagi depannya ramai banget nih. Jadi
salah satu gol yang bagus juga sih dari Malaysia, harus diakui. Iya. Wah, ini apa? Nah, ini belum masih Wih. lumayan keras loh tapi game ini. Karena pressing tingginya agak. Dan wasitnya juga agak aneh di pertandingan ini, gua nggak ngerti nih wasitnya berapa kali pelanggaran Malaysia ataupun pelanggaran Indonesia nggak ditiup. Banyak yang Misi ya. banyak yang nggak di call ya. Iya. Pelanggaran. Ini apalagi setelah kebobolan Indonesia makin ngepres mainnya. Oh, ini peluang dari Witan. Ya iklan dulu kayaknya. Iklan dulu. Witan juga jadi salah satu otak serangan Indonesia ya. Ya, lumayan baik lah permainan Witan di game ini. Ini juga salah satu error dari timnas Indonesia nih di belakang. Ya ini sebenarnya Peluang bersih nih harusnya ini. counter seperti ini tuh salah satu efek buruk dari High press ya. High press. Hanya menyisakan bisa dibilang gegen pressing nggak sih sebenarnya permainan. Ya pokoknya bermain dengan tekan Ya tapi menekan lumayan itu. seneng lah Indonesia bisa udah mulai nerapin sepak bola modern. Kayaknya gol nih. Oh iya benar nih. Ya 35. Udah 35. Wih. Ini skemanya bagus banget. Iya nih. Bagus ini. Bisa tidak terlalu nafsu ya untuk Iya. masih bisa ngoper ke Irfan Jaya. Irfan juga lagi on fire sih di game ini. Dan kerennya Indonesia main di AFF dengan skuad muda. Rata-rata umurnya kemarin komentator bilang 23, berapa gitu. Maksudnya jadi kayak sebenarnya kayak pemain-pemain kelompok umur ya, tapi mereka bisa nunjukin di tingkat timnas senior. Ya, tapi ini true pass yang bagus, ngelos ball yang bagus juga dari Ricky Kambuaya, dan finishing yang bagus juga dari Ivan Jaya. Ya, salah satu menurut gue juga salah satu kuncinya dari main high pressure gini juga kerjasamanya. Iya. Mesti ini banget sih. Nih lagi-lagi dari jauh Pratama berkali-kali nyoba long shot. Spekulasi. Dia bantu serangan banget sih. Iya, ini kayaknya gol kedua ya bener. Ya ini akselerasi dari Arhan dari kiri, ngotot, dan diselesaikan dengan Irfan. Ini sih gol tiang 2 memang harusnya. Gue nggak tahu itu di shoot atau di flag atau apa, tapi dia di flag sih kayaknya. Tapi Irfan Jaya tuh menurut gue positioningnya bagus deh. Sama striker banget sih. Iya. Di flex tapi dia tahu instingnya bagus deh. Insting Irfan Jaya di sini yang main. Ini digedor abis-abisan. Dan saya tertarik sama sepatunya Arhan tuh Hyper Venom tahun berapa Arhan? Masih dipakai aja. Masih bagus itu deh. Nyaman. Itu kan 2012 nih. Itu kan tahun 2012. Saya pakai waktu kuliah itu. Nah ini peluang terakhir kayaknya di babak pertama. Iya nih. Cornernya dia juga bagus nih. Lumayan loh set piece pemain timnas pun jauh lebih bagus ya. Dulu kan suka nggak nyampe lah apa segala macem. Lumayan kayaknya nendang corner itu kan nggak cuma skill ya, maksudnya ada fisik juga, lo harus powernya segala macam. Lu makin capek tendangan lu makin jelek. Kayaknya fisiknya dari Sintayong pun membantu banget ya untuk permainan set piece-nya, tendangannya, dan stamina tentunya. Iya. Ya ini di babak kedua Malaysia mulai agak nyerang, cuman emangnya serangannya masih bisa gampang dibaca. Ya ini satu shooting dari Badrol Bahtiar dulu di U23 aja gue. Ini mah corner ya. Corner. Wah ini golnya. Nah ini. Wah ini. Pratama. Shoot. Boom. Ini boom banget. Tendangan keren banget sih. Fenomenal, gol fenomenal. Ya, jadi Venom 2012-nya itu mantep banget emang. Jadi terlepas dari gol Malaysia yang bagus, gol Indonesia juga nggak kalah bagus. Itu boleh turun ya? Bisa menukik. Gokil sih. Itu pure individu. Atau gue nggak tahu errornya Malaysia juga telat nutup. Dia posisinya from second line lah ya, bisa dibilang second. Gue knuckle shot tuh namanya. Dia bisa dibilang knuckle shot atau drive shot lah. Ini salah satu yang gue pertanyakan juga kenapa kartu kuning ya, Ezra Walian. Dia yang passing, dia yang kartu kuning.
Ini karena Ezra ya. Nah, ini pressing kayak gini memang Indonesia yang ngeri banget. Masih. Nah, ini yang gue mau ini harusnya hat-trick Irfan Jaya. Cuman mau lihat nih Rahmat Rianto main bagus banget ngepres main lawannya. Sayang banget, tapi memang sudut yang satu gitu. Either lu terlalu nyamping atau ke tepi skipper. Iya. Susah juga sih. Soalnya kalau dia mau ke tiang 2 ditutup pemain tadi tuh. Pemainnya semua nutup tiang 2. Ini peluang lagi dari Bang Nadeo. Bang Nadeo nih keren banget nih. Jatuhnya waduh. Guling-guling dia. Nadeo. Semoga nggak kenapa-napa nih Bang Nadeo ya. Asik. Lewat satu ya. Panjaya. Menit 68. Elkan Bagot, belum bisa di situ ya. Bener-bener full attack kalau lagi dia bisa di situ ya, bukannya lagi karantina. Udah enggak ya? Udah boleh main ya? Iya. Ini lagi Indonesia benar-benar manfaatin lebar lapangan ya. Faktor fisiknya mempengaruhi banget sih. Ya, ini menit 81 ya ini baru nih. Boom. Memang tinggi sekali. Iya. Parah sih ini orang tinggi banget. Bandingin sama Irfan Jaya deh. Parah jadi banget. Itulah gunanya Elkan Bagot ya. Dia diri sama Irfan Jaya pendek banget. Seketek ya. Kenapa dia digendong rame-rame kasih nggak ketutupan loh tadi. Selebrasi golnya dia kan dipeluk rame-rame. Ini juga corner yang bagus dari Evan ya, masuk di babak kedua ya. Jadi kalau mau dibilang ini skema gol assist dan gol dari pemain cadangan. Berarti kedalaman skuad Indonesia pun nggak jelek. Iya. Seperti dan itu pun yang jaga Elkan tadi naturalisasinya Malaysia loh itu. Yang pemain tingginya juga lah. Nah, ini menit-menit akhir mulai keras ya permainan. Wah, Ricky Kambuaya juga nih main. Nah, ini peluang terakhirnya sayang. Ini bagus banget visi dari Witan tapi masih pojok. Terlalu terburu-buru. Ya, harusnya dikontrol dulu ya. Atau dipasing ke belakang. Cuman kan kita nggak tahu. Kita kan bukan pemain di situ ya. Tapi ya mungkin adrenalin sudah menang 4-1 lah. Iya. Pengen nambah gol. Tapi untungnya dengan kemenangan ini Indonesia terhindar dari Thailand. Ya maksudnya nggak ketemu Thailand di awal lah. Sama kan kita semua orang Indonesia seneng lah gitu dengan hasil kemenangan ini. Gue menyoroti Sintayong juga sih. Dia hampir full 90 menit berdiri ngasih instruksi, protes yang sampai berantem itu juga kan. Terlepas dia bukan orang Indonesia, tapi dia punya spirit ya. Passionnya juga gila banget untuk memajuin sepak bola Indonesia. Thanks juga untuk coach, manager, apalah itu. Sahabat dari Son Heung-min. Jangankan ini kan di match ini kan Malaysia dipulangkan kan. Jangan kan Malaysia, Jermannya dipulangkan. Udah sering lah pulangin. Jangankan. Dan yang harus disorot itu coach STY lah kita panggil ya. STY itu setiap pertandingan line up-nya beda-beda dan formasinya ganti-ganti dan dia yakin. Evan pun nggak selalu jadi inti. Yang dimana sebenarnya dia kapten. Salah satu pemain yang ada dua sih pemain yang selalu ada tuh Ricky Kambuaya sama Asnawi ya. Itu kayak pemain kesayangannya. Tapi ya sisanya karena Asnawi kan kuat banget. Bisa mampu alam. Waduh. Kalau gua sih senang juga sama komentarnya tapi Sintayong dibilang skuad Indonesia itu cukup dalam lah. Lawan ini skuad ini sama yang skuad Laos aja hampir beda jauh semua kan pemain-pemainnya. Tapi menurut lo dari pertandingan kemarin lo nonton juga full ya? Man of the match versi lo siapa? Iya, kalau misalnya Malaysia nih yang lawan Malaysia. Mungkin Irfan Jaya bisa dibilang, tapi kan yang dapat kalau secara AFF yang ngasihnya ke Pratama Arhan. Kalau lo? Gue pun sebenarnya Pratama Arhan, soalnya gue suka banget gameplay dia, pressingnya tuh gimana ya? Kalau misalnya dibilang main high pressing ya kita butuh pemain sayap yang kayak gitu. Back sayap yang kuat maju mundur ya. Harusnya sih Pratama Arhan terlebih di golnya dia itu luar biasa banget sih. Luar biasa. Sama Mamma Mia itu. Dia tuh kipasnya lumayan banyak loh dari tadi service kita lihat. Kipas-kipas dia bagus-bagus banget.
Dan ya rata-rata sih semua pemain on form kemarin ya. Rahmat Irianto interceptnya berapa kali nggak tahu tuh. Terus si Witan jadi otak mau bola awalnya dari dia pasti. Motornya lah, motornya. Banyak yang kritik Ezra Walian tapi mungkin pada nggak tahu sebenarnya Ezra Walian tuh tujuannya pemantul bola sebenarnya, bukan. Dia kalau nggak bouncer sama dia untuk ngelebar dia kadang-kadang. Nge-fake aja gitu loh, buka ruang untuk pemain. Jadi menurut gue semua pemain yang di lapangan kemarin tuh ada dampaknya. Dampaknya besar dalam setiap atau mungkin orang Indonesia sukanya tipe striker yang ngotot lari, tapi emang kayaknya ST-nya tetap butuh striker yang kayak Ezra yang bisa mantul, dalam passing bagus. Dalam lu main high pressure dalam kondisi bermain full ngepress kayak gitu, lu harus punya taktik yang banyak. Maksudnya kalau dalam taktik menyerang apalagi. Kalau lu nyerang gini plan A gagal, harus ada plan B. Nah, Ezra tuh bisa jadi plan A dan plan B-nya gitu loh. Pemain kayak gitu tuh bisa bermain di dua plan itu. Gue keinget Giroud di waktu Prancis 2018 juara dunia. Dia bahkan nggak 0 gol juara dunia. 0 shot on target kalau nggak salah. 0 shot on target juara dunia. Tapi juara dunia. Dan Deschamps bilang salah satu pemain terpentingnya justru Giroud. Yes. Benzema pun belum pernah angkat Piala Dunia. Ya karena ada Giroud, Griezmann jadi leluasa. Intinya kurang lebih gitu. Dia bisa buka ruang untuk teman gitu. Kalau bisa dibilang itulah yang disebut striker oportunis. Maksudnya nggak melulu mencetak gol, tapi dia bisa buka ruang untuk teman, untuk tim, atau lu dalam pergerakan off ball itu lu bisa ngebongkar defense musuh juga sebenarnya. Ya, Ezra berapa kali kalau lo lihat tuh kadang-kadang dia di kanan. Dia nggak selalu di kotak penalti, dia kadang pindah ke kanan. Witan masuk ke kotak penalti, Irfan Jaya masuk ke kotak penalti. Ya, mungkin memang nggak sesuai yang diharapkan netizen ya. Striker yang gocek-gocek, bisa ngelewatin. Lu berharap 10 gol gitu atau apa? Bukan, tapi memang itu yang penting buat tim kan. Tapi yang itu juga yang kita butuhkan berarti sekarang kalau memang. Yang penting kalau untuk timnas tuh bermainnya kolektif lah, semuanya untuk tim gitu. Karena kan secara kualitas kita tahu sendiri, mungkin kita bukan yang paling bagus juga bahkan di ASEAN bukan yang paling bagus. Mungkin bukan yang paling bagus. Tapi kalau ikutin instruksi pelatih, terus daya juangnya tinggi, gua rasa ya tim ini bisa berbuat banyak. Harapan gue sih masuk final juga udah lumayan lah ini. Enggak, harus juara lah, bisa lah juara. Kalau kita punya, karena bosen gak sih nggak juara-juara? Iya. Nih gue sama ngelihat nih ada satu pemain yang baru bisa main lagi, Elkan Bagot. Ini memainkan Elkan Bagot tuh sebenarnya ada pesan tersendiri. Apa tuh? Jadi nggak kabur dari karantina pun masih bisa mengharumkan negara. Keren banget. Oke, kayaknya nggak apa-apa kalau itu mah nggak apa-apa. Iya kan nggak perlu bayar 40 juta. Iya nggak usah. 5 hari dia di karantina, main golin. Jadi nggak usah kabur-kabur karantina. Yang harus karantina. Ya gitu. Mengingat kan liga lain juga lagi pada COVID ya, liga luar negeri. Indonesia jangan sampai kayak gitu. Dan di semifinal dan final ada kabar gembira juga. Hadir pemain baru untuk timnas yang baru datang, Egy Maulana Fikri. Mudah-mudahan tambah memperdalam lagi. Egy juga ada pesan lagi kalau harus karantina jangan ada. Kayaknya sih nggak katanya. Nggak, pemain timnas mah nggak. Oke, semoga juara. Semoga juara. Ayo Garuda. Gua Kurniawan Dwilianto. Hah? Bukan. Saya Roci Putirai. Bye. Nadio jangan lupa main publikas. Oke, footballer, akhir kata Stefano akan mengucapkan sesuatu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.